Desember 2025. Jika Anda berdiri di atas langit Jawa Barat hari ini, Anda akan melihat sebuah provinsi yang sedang membongkar dirinya sendiri. Selama 3 dekade, Jawa Barat nyaman dengan identitas lamanya. Pusat tekstil di Majalaya, pabrik otomotif konvensional di Karawang, dan wisata akhir pekan di Bandung. Tapi, kenyamanan itu punya harga mahal. Kemacetan yang tak masuk akal, krisis sampah yang hampir menenggelamkan kota, dan industri lama yang mulai hengkang karena upah tinggi. Pemerintah sadar, business as usual adalah resep menuju kehancuran. Maka, lahirlah sebuah grand design. Bukan satu, bukan dua, tapi 5 megaproyek raksasa yang berjalan serentak. Kita bicara tentang investasi ratusan triliun rupiah. Kita bicara tentang memindahkan kiblat ekonomi dari barat ke timur dan membedah jantung kota Bandung untuk memasang ring baru. Dalam beberapa menit ke depan, kita tidak hanya akan bicara angka, kita akan menelusuri bagaimana pabrik mobil listrik di Subang terhubung dengan pelabuhan di utara, mengapa tol Getaci harus dipotong rutenya, dan bagaimana nasib Bandung di ambang gridlock. Ini adalah bedah tuntas infrastruktur Jawa Barat menuju 2029. Mesin ekonomi baru, rebana dan patimban. Mari kita mulai dari tempat di mana uang berputar paling kencang saat ini, kawasan timur. Selamat datang di Metropolitan Rebana. Di pembahasan sebelumnya kita sudah membedah mega proyek rebana secara mendalam. Bagi yang penasaran, bisa cek video sebelumnya di channel kami. Dulu, orang hanya mengenal Subang sebagai daerah penghasil nanas. Hari ini, di penghujung 2025, Subang adalah Detroit-nya mobil listrik Asia Tenggara. Jantungnya ada di Subang Smartpolitan. Data terbaru kuartal 3 2025 mencatat sudah ada 36 tenan industri yang beroperasi dengan nilai investasi tembus 25 triliun rupiah. Tapi, angka itu tidak semenarik nama-nama pemainnya. Perhatikan tanggal ini, 15 Desember 2025. Di hari itu, Finfast, raksasa otomotif Vietnam, resmi membuka pabriknya di sini. Kapasitasnya 50.000 unit per tahun. Mereka menyerap ribuan tenaga kerja lokal. Belum cukup, lihat lahan seluas 108 hektare di sebelahnya. Itu milik BYD. Raja kendaraan listrik dari Tiongkok ini tidak main-main. Masuknya BYD dan Finfast bukan kebetulan, mereka datang karena ekosistem. Sebuah pabrik raksasa akan mati tanpa pintu keluar. Disinilah Pelabuhan Internasional Patimban memainkan kartu asnya. Selama ini musuh terbesar industri di Jawa Barat adalah jarak ke Tanjung Priok yang macetnya neraka. Patimban adalah solusinya. Update per Desember 2025, pembangunan paket 5 dan paket 6 yang fokus pada area reklamasi dan dinding penahan gelombang sudah mencapai 72,89%. Ini dikerjakan oleh PT PP dan progresnya melampaui target. Bayangkan koreografinya, mobil listrik dirakit di Smartpolitan, lalu hanya butuh waktu singkat masuk ke tol akses Patimban, langsung naik ke kapal Roro raksasa menuju pasar global. Efisiensi inilah yang membuat investor berebut lahan di Subang. Rebana bukan lagi sekedar render arsitektur di dinding Bapeda, ia sudah menjadi mesin uang yang berdenyut kencang. Mimpi selatan yang tertunda, tol Getaci. Jika utara sedang berpesta dengan industri canggih, bagaimana kabar saudara kita di selatan? Jalur pantai selatan selama ini seperti anak tiri. Jawabannya selalu satu nama, tol Getaci, Gede Bage, Tasikmalaya, Cilacap. Proyek ini punya gelar mentereng, calon tol terpanjang di Indonesia, 206,665 km. Tapi gelar itu jadi kutukan. Sepanjang 2024 hingga pertengahan 2025, proyek ini mengalami drama gagal lelang berulang kali. Konsorsium swasta mundur teratur. Alasannya rasional, biayanya terlalu mahal, balik modalnya terlalu lama. Pemerintah akhirnya realistis. Di era Kabinet baru 2025 ini, Menteri PU memutuskan strategi pecah telur. Tol ini tidak akan langsung dibangun sampai Cilacap. Fokus mati-matian 2025-2026 adalah segmen Gede Bage hingga Ciamis, sekitar 108 km. Kenapa Ciamis? Karena biang kerok macet selatan ada di rute Nagrek-Malangbong-Gentong. Jika segmen ini tembus tol, waktu tempuh Bandung-Tasikmalaya yang bisa 3-4 jam bisa dipangkas jadi 1 jam saja. Kabar terbarunya,
Meski lelang fisik masih alot, pembebasan lahan terus berjalan. Jadi bagi Anda warga Tasik dan Garut, harapan itu ada, tapi Anda harus bersabar. Tahun 2026 akan jadi tahun penuh debu konstruksi, tapi ini adalah sakit yang harus dialami untuk sembuh dari isolasi ekonomi. Operasi Jantung Kota, BRT, dan BUITR. Kita kembali ke ibu kota provinsi, Bandung, kota yang dicintai karena udaranya, dulu, tapi kini kesal karena macetnya. Bandung sedang sakit keras, rasio jalan dan kendaraan sudah tidak seimbang. Di tahun 2025 ini, pemerintah melakukan operasi bypass ganda. Pertama, solusi untuk rakyat banyak, BRT Bandung Raya. Ini bukan sekedar ganti casing angkot, ini sistem. Didanai Bank Dunia senilai 1,3 triliun rupiah, proyek ini mentransformasi total wajah transportasi. Lihatlah di jalanan utama Bandung hari ini, Desember 2025. Anda akan melihat 25 halte tematik baru yang sedang dibangun. Desainnya modern, tidak kumuh, dan terintegrasi. Tahun 2025 adalah tahap 1, targetnya 21 koridor yang menghubungkan Cimahi, Bandung hingga Sumedang. Tantangannya adalah mengatur seratusan rute angkot agar mau jadi feeder, bukan pesaing. Ini pekerjaan sosial yang rumit. Tapi BRT saja tidak cukup. Disinilah solusi kedua masuk, BUITR. Proyek yang sudah tidur 17 tahun ini dibangunkan kembali oleh Presiden Prabowo. Desember 2025 ini menjadi saksi sejarah. Jika Anda melintas di titik-titik vital kota, Anda melihat alat berat sedang melakukan uji tanah atau soil investigation di 5 lokasi. Ini sinyal bahwa konstruksi fisik sudah di depan mata, target 2026. Tol ini akan melayang atau elevated dari Pasteur, membelah kota hingga ke Cilenyi. Debatnya sengit, apakah tol dalam kota justru menambah macet? Teori pemerintah adalah memisahkan trafik jarak jauh atau through traffic dengan trafik lokal. Satu hal yang pasti, tahun 2027-2028, warga Bandung harus siap dengan kemacetan konstruksi yang parah, demi harapannya kelancaran di 2029. Bom waktu lingkungan, Legok Nangka. Infrastruktur bukan cuma soal jalan dan pabrik, ada satu proyek yang paling tidak seksi, tapi paling krusial. Jika proyek ini gagal, Bandung Raya akan tenggelam dalam sampah. Namanya TPPAS Legok Nangka. Kita semua ingat tragedi kebakaran dan longsor Sarimukti. Kapasitas Sarimukti sudah habis, ia dipaksa tetap buka dengan napas buatan. Legok Nangka adalah jawaban pamungkas dengan teknologi waste to energy. Sampah tidak ditumpuk, tapi dibakar dengan teknologi Jepang, Sumitomo Hitachi Zosen, untuk jadi listrik 18 MW. Di mana posisi kita sekarang? Desember 2025 adalah bulan penentuan untuk financial close, artinya memastikan semua uangnya siap. Januari 2026, konstruksi fisik mulai. Ini adalah balapan melawan waktu yang sangat menegangkan. Sarimukti diprediksi hanya sanggup bertahan sampai 2027-2028 dengan segala rekayasa teknik. Legok Nangka harus jadi di 2028. Jika konstruksi Legok Nangka molor lagi, kita tidak punya plan B. Ini adalah pertaruhan sanitasi terbesar bagi 5 wilayah di Bandung Raya. Kesimpulan dan outro. 5 proyek, 5 pertaruhan besar. Dari Rebana di timur yang menjanjikan lompatan ekonomi, Getachi di selatan yang merajut konektivitas, hingga pertarungan hidup mati melawan macet dan sampah di Bandung Raya. Jawa Barat di akhir 2025 ini tidak baik-baik saja. Ia sedang dalam ruang operasi, sibuk, berantakan, bising dan penuh debu. Tahun 2026 hingga 2028 akan menjadi tahun-tahun yang berat bagi warga karena masifnya konstruksi di mana-mana. Namun, blueprint ini menawarkan cahaya di ujung terowongan. Jika, dan hanya jika, 5 proyek ini tereksekusi tanpa korupsi dan penundaan, Jawa Barat di tahun 2029 akan lahir kembali sebagai provinsi dengan infrastruktur paling modern dan ekosistem industri paling maju di Indonesia. Kita akan terus mengawasi, karena setiap rupiah dalam beton-beton itu adalah masa depan kita. Selamat bagi yang sudah menyimak, like jika suka, komen sesuka hati, dan share dengan rasa bangga dan kepedulian. And see you.